Sebanyak 17 pemain abroad dipanggil Sintayong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabarnya pada tanggal 27 Mei tahun 2024, pemusatan latihan Timnas Indonesia digelar sebagai persiapan melawan Irak tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024 di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi mendapatkan hasil maksimal sekaligus mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sintayong diyakini bakal memanggil seluruh pemain terbaiknya. Pelatih 53 tahun ini berpotensi memanggil 17 pemain abroad sekaligus, atau paling banyak sepanjang sejarah berdirinya Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Rafael Struijk merupakan penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meski tak selalu mencetak gol, cara Rafael Struijk membuka ruang kerap memudahkan sang rekan setim untuk membobol gawang lawan. Status kapten Timnas Indonesia masih dipegang Asnawi Mangkualam hingga kini. Sulit menggeser Asnawi Mangkualam dari posisi fullback atau wingback kanan Timnas setelah absen di dua laga kontra Vietnam, waktu yang tepat bagi Jordi Amat kembali memperkuat Timnas Indonesia. Namun, tak mudah bagi Jordi Amat menembus starting C di lini pertahanan Timnas Indonesia mengingat keberadaan Jay Izzes, Rizky Ridho, Elkan Bagot hingga Justin Hubner. 14. Pratama Arhan, Suwon FC. Meski persaingan di posisi fullback kiri cukup padat, sulit mencoret Pratama Arhan dari skuad Timnas Indonesia. Lemparan ke dalam Pratama Arhan masih kerap diandalkan Sintayong, terlebih ketika dua menara skuad Garuda dapat diturunkan, yakni Jay Izzes dan Elkan Bagot. 13. Justin Hubner Cerezo Osaka. Bisa dibilang salah satu bek terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Justin Hubner bahkan sanggup menjadi pemain reguler di Liga 1 Jepang, sesuatu yang tak dapat dilakukan pesepak bola Indonesia lain yang pernah berkarir di Jepang. Maarten Paes sudah memegang paspor Indonesia, namun keabsahannya untuk memperkuat Timnas Indonesia masih harus dibuktikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Tentu harapannya, penjaga gawang FC Dallas ini dapat diturunkan di laga krusial kontra Irak dan Jay Izzes sedang ganas-ganasnya bersama Venezia FC. Dalam 3 laga terakhir bersama klub Serie B tersebut, Jay Izzes bisa dibilang aset terbesar yang dimiliki sepak bola Indonesia saat ini. Marcelino Ferdinand wajib gabung klub yang dapat mematangkan potensinya terbaiknya. 9. Sain Patinama, KAS UPAN. 3 gol. Harapannya motivasi Sain Patinama tidak menurun, sekalipun sang klub baru saja terdegradasi ke Liga 2 Belgia. Justru sebaliknya, memperkuat Timnas Indonesia merupakan momentum Sain Patinama bangkit, mengingat persaingan sengit di posisi kiri pertahanan skuad Garuda sangatlah ketat. 8. Sandy Walsh KV Mechelen. Sandy Walsh terus berjuang menjadi pemain andalan Timnas Indonesia. Ia dapat diperankan di posisi 3 posisi, yakni bek tengah, fullback kanan maupun gelandang sentral. 7. Jens Raven FC Dordrecht U21. Masih berusia 18 tahun, Jens Raven diharapkan dapat tumbuh menjadi penyerang mematikan. Saat ini, Jens Raven sedang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia (WNI). Pemain keturunan Grade A segera memperkuat Timnas Indonesia. Kelvin Verdong dapat diandalkan di beberapa posisi mulai dari fullback kiri, bek tengah hingga gelandang. 5. Ragnar Oratmangun Fortuna Sittard. Setelah tampil gemilang di laga debut kontra Vietnam, Ragnar praktis berupaya menunjukkan performa yang lebih baik kontra Irak dan Filipina.